Di dalam Al-Quran, Allah mengabadikan doa-doa indah dari para nabi yang bukan hanya permohonan mereka di masa lalu, tapi juga menjadi panduan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum lanjut, sempatkan untuk menulis salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita untuk mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Serta sempatkan untuk menuliskan hajat maupun doa sahabat semua, sehingga bisa kita aminkan bersama, agar permohonan kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti pernah berada di titik terendah dalam hidupnya. Ada saatnya merasa lemah, bingung harus berbuat apa. Dan hanya Allah tempat kita kembali. Di saat seperti itu lisan kita mungkin keluh, hati kita gelisah, dan kita tak tahu kata apa yang harus diucapkan dalam doa. Akan tetapi, jangan pernah risau, karena ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu Allah selalu ada untuk hamba-Nya yang bersabar dan bertawakal kepadanya. Dia Maha mendengar, Maha melihat, dan Maha mengetahui setiap bisikan hati kita, bahkan sebelum lisan ini mengucapkannya. Dan di antara bentuk kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan dalam ayat Al-Quran sebagai bentuk doa-doa yang pernah diucapkan oleh para nabi, yaitu manusia pilihan yang diuji dengan ujian besar, namun tetap bersabar dan bersandar penuh padanya. Doa-doa itu lahir dari hati yang penuh ketundukan, dari jiwa yang benar-benar pasrah kepada Allah. Bukan sekedar kata-kata, tapi permohonan yang menggetarkan langit, hingga Allah menjadikannya sebagai ayat suci, agar kita pun bisa mengucapkannya, mengamalkannya, dan merasakan keberkahannya. Di video kali ini, Cahaya Amalan akan membahas mengenai doa mustajab para nabi yang diabadikan di dalam Al-Quran. Kita juga akan mengenal kisah di baliknya, memahami maknanya, dan insya Allah untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, doa Nabi Adam alaihi salam yang bertujuan untuk memohon ampun dan bertaubat kepada Allah atas segala dosa yang diperbuat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Kisahnya dimulai ketika Nabi Adam dan Hawa melakukan kesalahan dengan memakan buah dari pohon terlarang. Mereka menyesal, menangis, dan memohon ampun kepada Allah. Dan doa ini adalah pengakuan akan kesalahan dan kerendahan hati di hadapan Allah. Makna dalamnya adalah kita mengakui kelemahan kita sebagai manusia, memohon ampunan dan rahmat Allah, karena tanpa itu kita pasti akan merugi. Bacalah doa ini setiap kali kita merasa melakukan kesalahan, setiap habis sholat, atau saat hati terasa jauh dari Allah. Kedua, doa Nabi Ibrahim alaihi salam untuk memohon agar amal ibadah diterima oleh Allah.
Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Artinya, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Doa ini diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam saat mereka membangun Ka'bah. Meski pekerjaan mereka adalah perintah langsung dari Allah, mereka tetap berdoa agar amal mereka diterima. Pesan dari doa ini sangat jelas. Bahkan amal solih pun belum tentu diterima jika Allah tidak ridho. Maka kita pun harus senantiasa berdoa setelah beramal ataupun melakukan amal kebaikan, karena doa ini juga akan menuntun kita agar selalu rendah hati dan tidak takjub dengan amalan sendiri. Amalkan doa ini setelah selesai sholat, sedekah, mengajar, atau berbuat baik, agar setiap amal kita bernilai di sisi Allah. Ketiga, doa Nabi Musa alaihissalam untuk kelapangan hati, kemudahan urusan, dan kelancaran bicara. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Artinya, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Quran Surah Thaha ayat 25-28. Nabi Musa membaca doa tersebut ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya menghadapi Fir'aun, tugas yang berat, penuh resiko, sehingga membuatnya memohon kelapangan hati, kemudahan urusan, dan kefasihan dalam berbicara. Dan bagi kita yang hidup di zaman sekarang, doa ini sangat relevan sebelum berbicara di depan umum, saat akan wawancara kerja, ujian, atau menghadapi masalah besar. Keempat, doa Nabi Sulaiman alaihissalam untuk memohon ampun dan rezeki atau karunia besar yang penuh berkah. Rabbighfirli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha pemberi. Quran Surah Shad ayat 35. Dalam sebuah riwayat, Nabi Sulaiman pernah diuji dengan ujian yang membuat sebagian nikmatnya berkurang. Setelah ujian itu berlalu, beliau memohon kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Beliau meminta ampunan terlebih dahulu sebagai tanda bahwa semua nikmat dunia hanyalah amanah Allah. Lalu beliau meminta kerajaan yang tidak akan dimiliki siapapun setelahnya, bukan karena ambisi pribadi, tapi sebagai bentuk rasa syukur dan untuk menjaga amanah kenabian. Allah mengabulkan doa Nabi Sulaiman dengan memberikan kerajaan yang sangat agung. Jin dan manusia yang tunduk padanya, burung-burung menjadi pasukan, dan angin mengantarkannya kemana saja. Namun semua itu beliau gunakan untuk kebaikan dan dakwah, bukan untuk kesombongan. Maka dianjurkan, jika hendak memohon rezeki atau kekayaan, dahulukan memohon ampun, niatkan untuk kebaikan, dan mintalah hanya kepada Allah yang maha pemberi. Dan kelima, doa Nabi Zakaria alaihissalam untuk memohon keturunan yang saleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik,
Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Quran Surah Ali Imran ayat 38. Adapun doa kedua yang dibaca oleh Nabi Zakaria, yaitu Robbi la tawarni fardan wa anta khairul warisin. Artinya, ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah ahli waris yang terbaik. Quran Surah Al-Anbiya ayat 89. Nabi Zakaria sudah lanjut usia, dan istrinya tidak bisa memberikan keturunan pada saat itu. Dan Nabi Zakaria terinspirasi dari kisah Maryam yang mendapat rezeki langsung dari Allah. Beliau pun memohon keturunan yang salih dan berdoa agar tidak ditinggalkan sendirian. Maka Allah mengabulkan dengan kelahiran Nabi Yahya. Amalkan doa ini saat berharap keturunan yang salih, atau saat ingin memohon agar hidup tidak kesepian dan tetap dalam perlindungan Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, doa-doa para nabi ini adalah warisan yang tak ternilai. Mereka adalah manusia pilihan, tapi tetap merendah di hadapan Allah. Mari jadikan doa-doa ini bagian dari keseharian kita, dibaca dengan penuh keyakinan, kesungguhan, dan niat yang baik. Karena doa bukan hanya permintaan, tapi juga tanda kita bersandar sepenuhnya pada Allah. Dan karena sesungguhnya, doa juga bukan sekedar kata, tapi pertemuan hati dengan Allah. Sehingga saat hati kita benar-benar bersandar padanya, maka pertolongan akan datang dengan cara yang tak pernah kita duga. Semoga Allah mengabulkan semua doa sahabat dengan cara yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.